Ketika kamu melihat mereka, bagaimana kamu berlutut dan mengaku kepada mereka? Atau kamu tidak akan mengaku sama sekali, karena kamu adalah binatang yang tidak manusiawi pada akhirnya. Kamu tidak peduli dengan hidup dan mati siapapun, kamu hanya peduli dengan kemakmuran dan kekayaanmu sesendiri. Mungkin kematian Raya, apa yang kau tukarkan adalah kesalahan Chen. Mungkin kematian Ayu memberimu kepercayaan Chen. Dan kematian mereka berdua digabungkan, dan yang ditukar denganmu adalah sebagai pewaris keluarga Sucipto. Kemuliaan tertinggi, jika putra kamu Jeffy meninggal dan dapat mengubahmu kembali ke posisi orang terkaya di dunia, apakah kamu akan menyetujuinya tanpa ragu? Aku kira kamu pasti akan setuju karena kamu hanya menginginkan kemuliaan, mahkota penobatan. Kamu tidak peduli dengan tubuhmu jubah kuning, dijahit dengan daging putra dan putrimu, tetapi peduli dengan mahkota kepalamu. Menurut pendapatku, bahkan jika kamu membuat 2 orang naik tahta dengan hanya kepala dari 1 putramu, 2 putri, dan 3 orang di tanganmu, dan kamu tidak akan pernah ragu menjadikanmu sebagai raja, kamu bahkan rela memotong kepala mereka bertiga dengan tanganmu sendiri. Dalam kata-kata Tamarenza, setiap kata menyentuh hati Zain Sucipto. Pada saat ini, ketika dia membayangkan bahwa dia berjalan di atas tahta berdarah dengan kepala Jeffy, Ayu, dan Raya di kedua tangan, bendungan di dalam hatinya meledak seketika. Air matanya yang mengalir deras berteriak, tidak seperti itu. Aku tidak pernah berpikir untuk menggunakan nyawa mereka untuk ditukar dengan kekayaan dan status. Aku telah dipaksa menjadi seperti itu. Ngomong-ngomong, Zain Sucipto bahkan lebih emosional, dan melanjutkan, semua ini adalah pekerjaan ayahku. Dan setiap kali dia membuat keputusan seperti ini, bahkan ketika dia mengeluarkan perintah semacam ini, dia tidak pernah memberitahuku. Aku juga sangat sedih. Tapi aku tidak bisa menahannya. Tamarenza bertanya dengan dingin, apakah kamu benar-benar tidak dapat melakukannya, atau membuka satu mata dan menutup satu mata? Zain Sucipto menggebuk dan berlutut di tanah, menangis dengan sedihnya. Raya ditangkap dan Jepang menginginkan nyawanya. Aku memberitahu ayahku dan aku mengatakan bahwa aku akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya kembali. Dia setuju. Aku bahkan membiarkan ibu kandung Raya pergi ke Jepang dan memberitahunya kabar baik. Tapi entahlah, semua ini adalah strategi ayahku. Saat aku menyadarinya, keberadaan Raya sudah hilang. Pada titik ini, Zain menjambak rambutnya dan berkata sambil menangis. Dan juga Lina dan Ayu. Aku tahu bahwa Lina selalu mencintai ayahmu. Dia memberitahuku ketika dia menikahiku, tetapi aku tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun menikah dan 2 anak, dia masih tidak bisa melupakan ayahmu. Aku akui, aku sangat membencinya. Aku membencinya karena tidak melihatku di matanya, tetapi aku tidak pernah berpikir untuk membunuhnya. Ayahku yang mengira dia menghina keluarga Sucipto dengan apa yang dilakukan Lina di Jakarta, jadi dia merencanakan semua itu. Tapi bagaimana aku tahu kalau Ayu Sucipto berada di mobil yang sama dengannya? Kalaupun Lina sudah mati, aku tidak peduli. Aku sangat mencintainya, dia sangat menyakitiku, aku lelah, tapi Ayu adalah darah dagingku, putriku tercinta, bagaimana mungkin aku tidak merasa kasihan padanya? Tetapi aku tidak memiliki kemampuan untuk menyimpan semua ini. Tamarenza melihat bahwa dia sangat emosional, dan bertanya dengan suara dingin, jika kamu diberi kesempatan untuk menyelamatkan nyawa kedua putrimu, berapa harga yang bersedia kamu bayar? Zain Sucipto berkata tanpa ragu-ragu, aku bersedia membayar berapapun harganya. Biarpun aku harus segera mati, selama mereka berdua aman, aku rela. Tamarenza mengangguk, ini yang kamu katakan, kamu ingat dan jangan menarik kembali apa yang kamu katakan. Zain Sucipto mengira bahwa Tamarenza sedang mengejeknya, dia menjadi marah dan meraung,
Apa maksudmu? Kau benar-benar berpikir aku adalah makhluk tak berperasaan yang kau pikir aku akan bersedia menggunakan kehidupan kedua putriku untuk kekayaan dan status? Sudah kubilang, alasan kenapa aku memilih untuk menyerah pada ayahku sepenuhnya karena kesepakatan yang sudah selesai dilakukan. Aku tidak punya cara lain. Aku hanya bisa mencoba mengurangi kerugian sebanyak mungkin. Kedua putriku telah pergi. Aku harus menjamin bahwa aku bisa mendapatkan posisi pewaris keluarga. Ini seperti bisnis. Aku telah menginvestasikan biaya yang sangat besar. Tidak peduli apa, aku akan menang sampai akhir. Tama Renza mencibir, jangan terlalu bersemangat. Aku tidak ingin mengejekmu. Aku biarkan kamu mengingat apa yang baru saja kamu katakan. Setelah berbicara, Tama Renza mengeluarkan ponsel yang ditempatkan di saku jaket dadanya, dan kamera jari baru saja terlihat dari saku. Setelah mengeluarkan telepon, Tama Renza mengklik di area merah tempat video dihentikan, dan video telah direkam. Setelah itu, dia menggoyangkan ponselnya dan berkata kepada Zain Sucipto, "Semua yang kamu katakan barusan ada di sini." Zain Sucipto bingung. Apa yang akan kamu lakukan? Setelah berbicara, dia terlihat gugup, mempertanyakan, apakah kamu akan mempublikasikan video ini? Tama Renza balas bertanya padanya, apa? Apa kau takut anjing tua Chen Sucipto akan putus denganmu? Setelah melihatnya, Zain menelan ludahnya dan berkata dengan gugup, "Kamu sudah mengendalikan saudara laki-laki keduaku. Jika kamu menghapusku, apa gunanya bagimu?" Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berkata dengan hormat, "Jika kamu melepaskan aku hari ini, aku bisa memberimu banyak uang. Bagaimana dengan kompensasi 10 triliun? Jika tidak cukup, aku bisa menambahkan lebih banyak." Tama Renza melambaikan tangannya, "Zain, kamu terlalu banyak berpikir, hal-hal lain mungkin diselesaikan dengan uang, tapi masalah hari ini, bahkan jika kamu menyerahkan seluruh keluarga Sucipto kepadaku, itu tidak berguna." Setelah berbicara, dia mencibir dan berkata lagi, "Tapi kamu dapat yakin bahwa aku tidak akan merilis video ini." Zain tidak percaya dan bertanya, "Apakah kamu yakin ini tidak akan dirilis?" Tama Renza mengangguk, tersenyum, dan berkata, "Setidaknya aku tidak akan mengumumkan." Kemudian dia melihat ke waktu, tersenyum, dan berkata, "Sudah hampir waktunya. Ayo pergi, aku akan membawamu bertemu dengan beberapa teman lama." Zain mengira Tama Renza akan membawanya menemui adik laki-lakinya, Surya Sucipto. Dia gemetar dengan gugup dan berseru, "Kau akan membawaku kemana?" Tama Renza tersenyum sedikit, "Tebaklah sendiri." Zain berkata dengan gugup, "Aku tidak bisa menebak apa yang harus kukatakan." Dan dia berkata lagi, "Apa kau tidak akan membawaku menemui Surya?" Tama Renza tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan mengatur untukmu. Paketnya benar-benar berbeda dari paket saudara keduamu. Kalian berdua tidak bisa bertemu satu sama lain." Setelah itu, dia meraih kerah Zain dan berkata dengan dingin, "Orang yang ingin kamu temui tinggal di hotel ini. Kamu akan tahu nanti." Zain ketakutan di dalam hatinya, tapi dia hanya bisa diseret maju oleh Tama Renza. Setelah meninggalkan pintu kamar, dia terkejut menemukan bahwa beberapa orang berbaju hitam berdiri di pintu beberapa kamar sebelah. Termasuk ruangan tempat tinggal keempat bawahannya, juga dijaga ketat oleh pria berbaju hitam saat ini. Zain tahu betul di dalam hatinya bahwa melihat postur ini, orang-orangnya sendiri mungkin terlalu beruntung. Tapi dia tidak mati, setidaknya dikendalikan oleh anak buah Tama Renza. Pada saat ini, Devano menghampirinya, melihat ke Zain, dan dengan hormat berkata kepada Tama Renza, "Tuan, apa yang kamu lakukan dengan Zain?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.